Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarlah firman Tuhan, meneguhkan kita melakukan semua pekerjaan yang baik. Yang akan saya bacakan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, apabila kita membaca pasal 4 ini, 2 Korintus 4 ini, mulai dari ayat 1, maka kita akan melihat kesaksian Paulus tentang pelayanannya dan tentang pribadinya. Demikian, yang pertama, dia menyaksikan, dia dipilih oleh karena kemurahan Allah. Bukan karena kelebihannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena segala-galanya, tetapi sekali lagi hanya karena kemurahan Allah. Demikianlah saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya juga dipilih oleh Tuhan adalah karena kemurahan Allah. Inilah hal pertama yang harus kita syukuri sebagai hamba Tuhan. Yang kemudian kalau Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk pemberitaan, maka pusat pemberitaan itu adalah Yesus. Dan kalaupun kita mau memberitakan diri kita mau memberitakan diri kita sebagai hamba. Di dalam ayat 5, 2 Korintus 4 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Tuhan. Maka sekali lagi, pusat pemberitaan tiap orang percaya adalah Kristus Yesus, perbuatan-perbuatannya, dan hambanya. Maka yang inti, yang utama, sekali lagi adalah Yesus dan Injilnya. Yang ketiga, Tuhan memberikan harta rohani, anugerah itu di dalam tubuh kita yang rapuh. Istilah dari Paulus di sini dia itu dikatakan dalam bejana tanah liat. Kenapa demikian? Supaya nyata kekuatan penginjilan, kekuatan kesaksian, kuasa yang kita terima bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa Yesus yang diam dalam diri kita sendiri. Tubuh kita lemah, tetapi kuasa yang diberikan Tuhan itu mengatasi semua kuasa. Maka sekali lagi, supaya hanya Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita yang adalah alat, yang adalah bejana tanah liat yang gampang pecah, yang sangat-sangat rapuh. Yang kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan, karena pada akhirnya bila kita sudah mati, kita akan diperhadapkan kepada Tuhan, kepada Kristus yang memberikan anugerah itu. Karena itu, bila kita adalah menerima anugerah, mari kita syukuri, karena anugerah itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Dan dalam tugas pemberitaan, beritakanlah hanya Yesus, yang kemudian ialah kekuatan Yesus yang menguatkan kita dalam melakukan tugas panggilan. Dan yang terakhir, ingatlah, segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, memilih kami menjadi hamba-Mu, menjadi saksi di dunia ini. Maka ajar kami menjadi hamba yang baik, menyaksikan segala kebaikan Tuhan, dan mampukan kami mempertanggungjawabkan tugas panggilan ini bila pada akhirnya Tuhan membangkitkan dan memanggil kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.